Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra maupun Dan Mogot pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada kami untuk menolong kami dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala susah, mara bahaya, dan daripada yang jahat. Engkau telah mencukupi segala kebutuhan hidup kami, akan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak memuji dan muliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Hosea Manurung yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, agar melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Beracaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk semua kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita melewati hari-hari ini, 11 bulan Tuhan sertai, Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, layakkan kami menaikkan pujian kami ya Tuhan. Ku hidup karena aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup
tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan, mari katakan, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima
berkali-kali Tuhan tolong kami. Berkali-kali Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kami mau berdoa kepadamu untuk anak-anak sekolah minggu. Buat mereka memiliki ketenangan dalam mendengarkan cerita dari kebenaran firman-Mu. Urapi guru sekolah minggu, beri kemampuan untuk mengajar dengan baik. Sehingga kebenaran firman-Mu benar-benar menjadi bekal bagi anak-anak kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan akan acara sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pemberitaan firman-Mu Bapa yang baik. Roh Kudus menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus berperkaralah di tengah-tengah pemberitaan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Anak-anak masuk ke ruangan khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, belum disuruh duduk udah duduk, capek berdiri ya? Iya. Dengarkan aba-aba, ayo berdiri lagi. Iya. Ya udah silakan duduk. Iya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita senang masuk dalam bulan Desember. Ya, masuk dalam bulan Desember. Dan kita juga akhirnya akan mendengar pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan mengenai Natal. Dan biasanya firman Tuhan akan diambil dari kitab Matius pasal 1, pasal 2, Lukas, ya, saudara kekasih. Walaupun tidak ada kesepakatan, tapi biasanya pembicara akan menyampaikan dari situ. Sama halnya seperti saya pada pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 2, ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12 berkata begini. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bersama kita baca 3 ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saya lanjutkan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang tadi saya bacakan adalah kebenaran firman Tuhan yang menceritakan. Setelah Yesus lahir, ada orang-orang Majus dari timur menuju Betlehem, menuju Yerusalem karena mereka dari ilmu yang mereka pelajari, mereka punya keyakinan bahwa ada bintang dan bintang itu menunjukkan lahirnya seorang raja. Lalu mereka berangkat. Namanya juga seorang raja. Pasti di logikanya lahirnya di istana. Ya, untuk itulah mereka pergi ke istana Herodes dan bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Ternyata tidak di situ. Herodes pun kaget
Dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat, sudah kekasih guru-guru agama dan bertanya. Dan singkat cerita, akhirnya sudah kekasih Herodes berkata kepada orang-orang Majus, pergi selidiki dengan seksama, nanti kalau udah ketemu dengan raja itu, datang kepadaku dan aku akan pergi untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Lalu saudara kekasih, perjalanan orang-orang Majus mereka lanjutkan dan bintang memimpin mereka dan akhirnya mereka menjumpai. Akhirnya mereka bertemu dengan bayi Yesus dan mereka sangat bersuka cita. Dan sukacita mereka saudara kekasih mereka nyatakan dengan memberi persembahan, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mungkin di antara kita pagi ini tidak ada yang bawa kemenyan dan mur, tapi ada yang bawa emas. Nanti persembahkan ya. Syukur-syukur suamimu adalah orang Jawa, persembahkan emasmu ya. Nah saudara kekasih, lalu diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Meskipun Herodes berkata kembali kepadaku setelah ketemu raja yang baru lahir itu. Nah saudara kekasih, orang-orang Majus ini berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Maria dan Yusuf, udah pasti tidak langsung pulang. Nginap mereka. Kira-kira berapa malam mereka nginap? Karena Alkitab nggak tulis, nggak usah sok tahu. Tapi yang jelas mereka nginap. Apa buktinya mereka nginap? Mereka mimpi. Dan orang nginap pasti tidur. Dan orang tidur bisa menghasilkan mimpi. Nggak mungkin melek bisa mimpi. Jadi mereka nginap. Berapa lama? Karena Alkitab nggak jelaskan, ya udah nggak usah dibahas. Ya, yang penting jelas saya katakan mereka nginap. Dan dalam nginapnya mereka tidur. Bukti mereka tidur, mereka mimpi. Siapa yang tadi malam mimpi? Oh, nggak ada yang tidur ya? Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Sukacita Natal. Entah kenapa saudara kekasih, kalau kita memasuki bulan Desember, kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Kayaknya. Mari kita ke depan, mau bulan apapun, nggak boleh pakai kayaknya. Kita harus senantiasa bersuka, amin. Kita harus senantiasa bersukacita sebab Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi jangan bersukacita kalau datang bulan Desember aja. Nah kalau kita misalkan Desember udah datang, kita tahu-tahu udah meninggal gimana? Gak sukacita kita sampai bulan November gitu. Kan enggak juga. Ya, nah untuk itulah sebagai kasih saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sukacita kita bukan hanya pada bulan tertentu, sukacita kita bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, sukacita kita di dalam Tuhan harus senantiasa. Gampang apa susah? Diam semua ini. Cuma senyum. Jangan bilang gampang, susah. Untuk itu berulang-ulang saya kalau khotbah di sini saya katakan, ikut Tuhan itu nggak ada yang gampang. Paling tidak sudah kekasih, yang paling susah dan ini adalah perjuangan seumur hidup kita, yaitu mematikan keinginan daging. Makan daging gampang nggak? Mematikan keinginan daging? Susah sudah kekasih. Nah untuk itulah sudah kekasih, mari kita belajar agar sukacita Natal benar-benar menjadi sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Nah untuk itu saudara kekasih, ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita sekalian mengenai sukacita Natal. Yang pertama saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saya kembali bacakan ya, bilang begini. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi yang pertama, kalau kita rindu mengalami sukacita Natal,
Dan sukacita Natal itu bukan hanya kita nikmati pada waktu-waktu tertentu khususnya bulan Desember. Tapi sukacita Natal itu menjadi bagian hidup kita setiap hari. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti orang-orang Majus ini mengalami sukacita. Simple saja teorinya tapi prakteknya yang susah. Yaitu sukacita Natal akan kita alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan saya mau katakan berjumpa dengan Tuhan itu nggak gampang. Oke, setiap kita mungkin pernah punya pengalaman. Kita udah sungguh-sungguh berdoa. Tapi ngalamin hampa pernah nggak? Kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Pernah nggak? Saudara pernah berdoa nggak sih? Pernah ya? Paling nggak berangkat ke sini berdoa ya. Saudara kekasih, kita udah sungguh-sungguh, kita udah serius, saudara kekasih. Bahkan ditambah puasa lagi. Kita berdoa sepertinya hampa. Tidak ada lawatan, nggak ada yang getar-getar. Yang ada adalah Hotman Paris nggak pakai berdoa getar-getar. Ya, saudara kekasih, lihat. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian, sukacita Natal akan dialami, sukacita senantiasa akan kita alami jika kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan untuk berjumpa dengan Yesus bukan hal yang mudah. Perhatikan. Orang-orang Majus untuk berjumpa dengan Yesus karena mereka yakin bintang itu menunjukkan lahirnya seorang raja. Mereka harus berangkat dari timur ke Yerusalem. Dari buku, dari pengkhotbah yang saya dengar, saudara kekasih, mereka berkata kalau enggak Iran ya Irak. Tapi Alkitab tidak pernah menuliskan, jadi saya juga enggak tahu yang di daerah mana nih orang-orang timur. Yang saya tahu pasti jaraknya jauh. Pasti lebih jauh jarak antara Jakarta Timur dengan Jakarta Barat. Jauh ini jaraknya. Dan perhatikan ketika jarak jauh mereka harus korban yang namanya waktu. Dan ketika mengadakan yang namanya perjalanan jauh mereka juga harus korban yang namanya materi. Namanya perjalanan jauh. Pasti nginep enggak? Jalan terus sambil berdiri mimpi. Kan enggak? Ada yang namanya biaya perjalanan dan belum lagi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka melewati yang namanya padang gurun. Alkitab mencatat padang gurun itu enggak ada enaknya. Siang panas bukan main, malam dingin bukan main. Jadi siang maupun malam tidak bisa main-main. Karena enggak ada enaknya. Padang gurun tidak mungkin seenak rumah makan Padang. Dan saya mau katakan padang gurun juga tidak mungkin seindah Padang Sidempuan. Nggak mungkin. Namanya juga padang gurun. Namanya juga padang gurun. Tidak mungkin seindah yang namanya warung Padang. Banyak pilihan makan. Belum lagi dalam perjalanan yang ada. Namanya juga di padang gurun saudara kekasih. Pasti ada binatang buas. Meskipun katakanlah orang-orang Majus ini suku Batak saudara kekasih. Yang namanya ketemu binatang buas belum tentu mereka mau gorok kan. Takut juga. Ada resiko-resiko. Tapi mereka jalankan. Dan begitu juga saudara kekasih Zakeus. Siapa yang tahu kisah Zakeus? Khususnya yang pendek aja yang tahu ya. Iya karena Zakeus badannya pendek. Berapa ukurannya? Nggak usah dicari karena Alkitab nggak tulis. Pokoknya pendek. Standar pendeknya berapa? Nggak tahu juga saya. Ya, bagi kita orang Indonesia 150 pendek nggak? Enggak lah kalau perempuan, betul nggak? Karena perempuan itu badannya menipu. Iya kan? Kelihatannya tinggi padahal pendek. Istri saya 150 sudah kekasih. Tapi kalau saya lihat kayak lebih tinggi dia. Padahal yang jelas dia nggak lebih tinggi dari saya. Yang jelas adalah dia lebih gemuk dari saya. Jadi perempuan itu suka menipu bodinya, men. Tapi perempuan di sini enggak. Nggak beda kan? Ya menipu juga memang itu kan. Lihat sudah kekasih Zakeus. Dia penasaran seperti apa sih Yesus itu. Dan zaman Yesus ketika melayani, zaman Yesus anak Allah menjadi manusia. Dimanapun dia ada, dimanapun Yesus melayani pekerjaan Tuhan selalu dikerumuni orang banyak. Sehingga Zakeus yang badannya pendek susah untuk ketemu. Bayangkan tingginya katakanlah rata-rata segini, Zakeus segini. Kan ngintip dia, susah. Zaman dulu sama zaman sekarang yang namanya egois sama-sama kan betul lah. Harusnya kan ada orang pendek, orang pendek mau lewat, kasih lewat gitu kan enggak. Ini enggak. Tapi lihat,
Zakheus lari. Udah lari ngapain lagi? Manjat pohon. Pohon apa yang dipanjat? Gak tahu, bagus itu. Gak ditulis. Ada yang bilang pohon kelapa. Kayaknya sulit kan? Di daerah Timur Tengah ada pohon kelapa susah ya? Kecuali di pinggir laut. Oke, pohon apapun dia biarin lah ya. Nanti kita disorok kita tanya. Zakheus, lu dulu naik pohon apa? Kira-kira Zakheus masuk surga nggak? Saudara masuk surga nggak nanti kalau mati? Masuk ya? Ketemu Zakheus nggak? Oke. Memang untuk kisah Zakheus tidak dijelaskan, tapi saya percaya dia ada dalam kekekalan di sorga. Ya. Oke, lihat. Manjat pohon. Lari-lari. Manjat pohon. Dia kan orang kaya kan? Zaman dulu saudara kekasih ada perbedaan yang nyata antara orang kaya dengan orang miskin dari pakaiannya. Kalau zaman sekarang mas saudara kekasih bisa rata-rata. Kenapa? Karena orang miskin juga bisa berpakaian rapi. Laundry kan murah. 6.000 udah digosok. Udah rapi dipakai. Nggak ketahuan, tapi zaman itu ketahuan. Lihat, bayangkan. Zakheus untuk ketemu dengan Yesus, saudara kekasih, ada perjuangan yang dilakukan. Lari-lari, manjat pohon, dan terlebih daripada itu, dia punya jabatan, dia punya harta, dia juga harus tanggalkan gengsinya. Coba kalau ada direktur, saudara kekasih, udah lari-lari, manjat tiang listrik, kira-kira gimana? Merosot lah, kan naik tiang listrik, merosot lagi kan? Lihat saudara kekasih. Jadi saya mau katakan kepada kita sekalian, sukacita Natal, sukacita akan kita alami senantiasa. Kalau dalam kehidupan kita ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Nah, untuk itulah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Coba kita renungkan sejenak. Orang-orang Majus, Zakheus adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Betul kan? Belum mengenal Tuhan kan? Kan Zakheus bilang seperti apa sih Yesus itu kan belum kenal. Apalagi saudara kekasih yang namanya orang-orang Majus. Mereka hanya punya keyakinan. Oh ini bintang menandakan raja yang baru lahir. Kita udah kenal Tuhan belum? Belum juga. Udah lama kebaktian masih belum kenal Tuhan. Atau udah kenal? Atau sok kenal? Lihat saudara kekasih. Orang-orang Majus dan juga Zakheus yang belum mengenal Tuhan punya kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ayo saudara kekasih. Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling dahsyat dan luar biasa. Untuk itu biar setiap kita minum dulu. Tapi nggak boleh kata kita. Kalau kata kita rame-rame nanti minum. Minum dulu saya. Memang Pak Rudi ini tahu aja saya memang mau minum. Rotinya nanti pas mau pulang, amin. Enak kok kebaktian di sini. Ya. Datang nggak bawa apa-apa, pulang bawa roti. Ya, jadi suka kasih lihat. Perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat kita bersuka cita. Nah saudara kekasih, saya harus sampaikan ada perbedaan sukacita dari kata happy dan sukacita dari kata apa? Joy kan? Joy. Karena ada kan? Joy to the Lord. Ada gak pernahnya? Happy to the Lord. Atau happy birthday to you, joy to you. Ada gak? Gak ada kan? Artinya begini. Yang namanya sukacita dengan kata happy, kita akan bersuka cita, kita akan happy kalau kita mendapatkan sesuatu, kalau kita mendengarkan sesuatu yang menguntungkan kan? Itu happy. Gaji naik, happy enggak? Apalagi? Lulus, happy enggak? Jabatan naik, happy enggak? Happy. Tapi pertanyaannya, jabatan naik, gaji naik, nanti bisa pensiun enggak? Ketika pensiun happy enggak? Belum tentu. Jadi lihat,
Sukacita karena happy, sudah kekasih, happy itu kita akan bersukacita kalau kita mengalami, kalau kita menerima sesuatu yang menguntungkan. Dan ingat, dalam hidup ini kan tidak selalu yang kita alami menguntungkan. Yang dagang maunya sih selalu ada nggak orang dagang rugi? Ada dong, betul lah. Setiap kita jemaat, kita maunya sehat. Ada nggak jemaat yang pernah sakit? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Pernah sakit meskipun udah makan suplemen kau. Bisa saja sakit karena cuaca. Bisa saja sakit sudah kekasih karena disenggol bajai. Macam-macam. Disenggol bajai harus bersuka cita, amin. Untuk itu beda dengan joy. Joy itu apapun yang kita alami menguntungkan, merugikan, sudah kekasih nggak ada hubungannya. Karena kenapa? Sukacita yang dengan kata joy adalah sukacita hasil hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dari luar, tapi dari dalam mengalir yang namanya sukacita. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo. Jangan bersukacita kalau engkau hanya ketika menerima sesuatu yang menguntungkan. Karena dalam hidup ini gak mungkin sudah kekasih kita senantiasa memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Apalagi prediksi sekarang kan sudah terdengar kabar di mana-mana 2023 akan banyak PH. Belum juga masuk udah ketakutan kan? 2023 kehidupan makin susah. Enggak usah 2023, tiap hari juga hidup makin Alkitab udah bilang kok. Ya, untuk itulah sudah kekasih Alkitab berkata kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi enggak usah 2023 dulu kesusahannya, pikirin sekarang aja. Kesusahan sehari cukup. Artinya tiap hari ada susah. Kalau kau nggak ada susah, berarti kau nggak lagi hidup. Artinya apa? Kesusahan itu tanda bahwa kita Saudara masih hidup? Saudara masih hidup? Apa buktinya? Datang bawa lah, kan setiap hari kesusahan sehari cukuplah sehari. Oke, coba. Filipi pasal 1 ayat 29. Iya, orang Kristen ini harus dijejelin firman yang benar. Maunya yang enak-enak terus, yang menguntungkan terus. Ternyata kan gak selalu. Ya puji Tuhan di tempat ini. Saya gak tahu dapat roti apa enggak ya, tapi biasanya dapat. Oke, Filipi 1 ayat 29, kita baca sama-sama yuk. 3, 4, ya. Sebab kepadamu, melainkan juga, ada yang suka gak yang terakhir itu? Melainkan juga dikaruniakan, diberikan penderitaan, ada yang suka gak? Saudara nggak suka tetap menderita. Untuk itulah dalam kekristenan ada hal yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan kita bisa bersuka. Udah pernah menikmati belum? Paulus, saudara kekasih, duri dalam daging, saudara kekasih, dia berkata begini. Dalam 2 Korintus pasal 12. Aku senang dan rela dalam penderitaan. Aku senang dan rela dalam siksaan. Wih, saya ketika baca itu. Gimana nih Paul? Betul lah. Nawaru yang amat tahun, betul lah. Masa aku rela dan senang dalam penderitaan, aku rela dan senang dalam aniaya, di mana-mana aku rela dan senang ketika gaji naik, aku rela dan senang istriku yang tidak hamil sudah 10 tahun tiba-tiba hamil, betul lah. Tapi penderitaan, ditipu orang, rela dan senang, haleluya, baru ditipu. Ini lihat nih. Allah bukan saja mengaruniakan kepada kita, Allah bukan saja memberikan kepada kita kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi juga Dia memberikan kepada kita yang namanya penderitaan. Jadi kalau nggak mau menderita, mintalah sama Tuhan supaya kau dipanggil, amin. Karena hanya orang matilah yang tidak pernah menderita, itu pun kalau matinya dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, udah di dunia menderita, di neraka lagi. Ngeri kali kau. Oh ya, siap menderita? Udahlah, saya berapa kali nanya orang pasti nggak suka. Tapi saya harus katakan, suka nggak suka pasti harus mengalaminya. Oke, Yesaya 32:17. Lihat sudah kekasih. Perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat kita bersuka cita. Perjumpaan dengan Tuhanlah yang tetap memampukan kita bersuka cita meskipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Oke. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama 3, 4 ya. Di mana?
Maunya kita akibat kebenaran kesembuhan kan? Gak apa-apa juga. Akibat kebenaran tiba-tiba ada jodoh. Gak apa-apa juga. Tapi kan tidak selalu kan? Saudara udah hidup dalam kebenaran, jodoh gak datang-datang juga kan? Bagi yang belum, tapi yang merindukan. Ya kalau masih 17 tahun jangan dulu ya. Oke, lihat ini. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah kesenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kebenaran yang kita hidupi di situasi yang tidak memungkinkan, di situasi yang mengancam, kita tetap bersuka cita. Istri yang benar akan tetap bersuka cita meskipun suaminya lagi morong-morong. Udah gak lama lagi kayaknya. Tetap bersuka cita. Percaya Pak, Tuhan baik. Tapi kalau mau duluan gak apa-apa Pak. Ayo. Kembali lagi, sukacita kita jangan karena sesuatu dari luar. Tapi sukacita karena hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama saudara kekasih, sukacita Natal akan menjadi bagian setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua saudara kekasih, sukacita Natal membuat kita suka dalam memberi. Ayat 11 dari Matius pasal 2 tadi. Ketemu putra Natal, lalu membuka harta yang mereka bawa, mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Lalu Zakeus, ketika jumpa dengan Tuhan dia berkata apa? Setengah dari hartaku kujual, kubagikan kepada orang miskin. Siapa yang orang miskin di sini? Biar kebagian ini, harta Zakeus. Lalu kalau ada yang dia tipu, diganti berapa? 4 kali lipat. Kira-kira Zakeus ketemu Yesus tambah kaya atau langsung miskin? Hei, saya nanya ini. Gini. Tambah kaya atau miskin? Iya, bayangkan, setengah hartanya dijual bagi orang miskin. Ada yang ditipu dikasih 4 kali lipat. Katakanlah hartanya 1 juta. Dibagi 2, tinggal berapa? 500 ribu. Ada 2 orang ditipu, 100 ribu, diganti 4 kali. 400, tekor 300. Kalau hitung-hitungan duit saya gampang. Tok cari di otak. Tekor 300, ketemu Tuhan malah Ini harus kita belajar nih. Karena terlalu banyak orang Kristen kalau ketemu Tuhan maunya bertambah kaya. Enggak salah. Tapi kan tidak selalu, bisa saja saudara kekasih. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus ngomong. Ada orang lagi susah, bantu dong. Cuma memang kelemahan orang karismatik, kalau pengeluaran doa. Tuhan, ini merugikan dari Tuhan atau dari setan? Tapi kalau ada orang ngasih duit, oh puji Tuhan, ini pasti dari Tuhan. Belum tentu. Orang korupsi dari Tuhan bukan tuh. Ya, jadi jangan kalau menguntungkan, haleluya puji Tuhan. Kalau ada bicara dalam hati, tolong berikan kepada Pak Hosea itu. Tolong. Gak banyak-banyak dia butuh. Gak banyak-banyak. Karena gak ada uang cash di kantongnya. Kasih 5.000 aja untuk bayar parkir. Oh berdoa, Tuhan ini darimu atau bukan? 5.000 aja kalau pengeluaran berdoa. Kalau pemasukan. Ini jadi kekasih ayo. Sukacita Natal membuat kita suka memberi. Kembali lagi seperti yang saya katakan. Zakeus ketemu Tuhan. Langsung miskin. Saya rindu saudara kekasih, ini bulan Desember. Ya, di mana Allah benar-benar menyatakan kasih-Nya dengan mengaruniakan, dengan memberikan yang paling Dia kasihi, yaitu putranya yang tunggal. Kalau Bapak tidak memberikan putranya yang tunggal kepada kita, nyungsep semua ini kita ke neraka. Ini kasih Allah luar biasa. Untuk itu saudara kekasih, bagi saudara yang di dompetnya ada 3 macam uang. Ratusan ribu, 20 ribu, 5 ribu. Ayo cepat cabut yang 100 ribu, amin. Memang kalau untuk cabut yang 100 ribu berdoa. Tuhan tolong. Yang 100 sampai yang 5. Kalau yang 5 ribu mah pasti gak berdoa lah. Kalau 5 ribu aja masih pakai berdoa, kebangetan rohaninya. Kebangetan rohaninya. Jadi suka kasih sekali lagi. Tidak salah kita di dalam Tuhan bertambah kaya. Tapi jangan datang beribadah kepada Tuhan. Jangan datang mencari Tuhan sudah kekasih untuk sebuah
Kekayaan datang kepada Tuhan untuk pribadinya. Dan percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan untuk pribadinya, meskipun Zakheus, saudara kekasih, memang tidak ditulis setelah miskin dia karena memberi, kira-kira bagaimana kehidupannya. Alkitab yang lain berkata, siapa memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Siapa menabur akan menuai. Memang gak ditulis, tapi saudara kekasih dari pengalaman hidup kita. Ketika kita menabur, pernah gak menuai? Atau nabur terus? Pasti ada menuainya. Nah untuk itulah belajar. Ya, saudara kekasih, jangan cari Tuhan karena semata-mata kepentingan, kebutuhan fisikmu. Tapi mulai belajar, cari Tuhan demi kepentingan Tuhan dengan berkata, Tuhan, inilah berkat yang kau percayakan padaku Tuhan. Apa yang harus aku buat untuk membantu pekerjaanmu? Apa yang harus aku buat untuk menjadi berkat bagi sesama? Begitu, jangan melulu dikumpulin aja. Kenapa ada laut mati? Karena hanya nampung, gak mengalir dia. Untuk itu sebagai kasih, ayo mari kita belajar dari yang namanya Zakheus dan orang-orang Majus. Mereka bersuka cita dan sukacita mereka nyatakan dengan suka memberi. Orang Kristen itu ciri khasnya ya. Jadi nanti mudah-mudahan ada laporan minggu depan. Oh puji Tuhan Pak, harga 2.000 udah gak ada. Tapi kayaknya di tempat ini gak ada lagi harga 2.000 ya. Kalau masih ada harga 2.000, muka-muka cantik, muka-muka ganteng, orang-orang kota, ngeri kali lah. Nyanyinya mantap. Aku mengasihi engkau Tuhan dengan 2.000-ku. Ya gak apa-apa kalau memang duitnya cuma segitu. Tapi besok-besok jangan sengaja ya. Bawa 2.000-an aja. Lihat kekasih. Zakheus dan orang-orang Majus ini sudah kekasih. Jumpa dengan Yesus, mereka mengalami sukacita. Dan ketika mereka bersukacita, justru mereka berkorban. Dan saya mau katakan, pengorbanan yang kita berikan demi kemuliaan Tuhan gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pengorbanannya lebih dari cukup. Yang terakhir, ayat 12. Ayat 12 sudah kekasih, diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang terakhir ini yang paling penting. Sukacita Natal menjadikan kita taat. Menjadikan kita taat. Jadi meningkat. Sukacita Natal akan kita peroleh ketika kita jumpa dengan Tuhan. Sukacita Natal membuat kita suka memberi. Sukacita Natal meningkat lagi dalam. Membuat kita taat. Saudara kekasih, ketika yang namanya orang-orang Majus mau menentang. Dan memang benar-benar sudah menentang yang namanya perintah Herodes. Kalau nanti ketemu balik ke sini kan. Saudara tahu peraturan raja pada waktu itu cuma 2 hukumnya. Yang pertama, raja gak pernah salah. Yang kedua, kalau raja salah, kembali ke hukum yang pertama. Dan hukum raja pada waktu itu, siapa saja yang melakukan kesalahan, siap Dengan kata lain, ketaatan orang-orang Majus untuk tidak kembali ke Herodes, siap-siap mati. Makanya sudah kekasih dalam ayat-ayat berikut, Herodes ngamuk gak? Dan ngamuknya apa? Bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Saya dulu pernah sudah kasih diundang orang untuk khotbah Natal. Lalu saya buat judulnya, Natal membawa malapetaka. Enggak jadi diundang. Jangan itulah judulnya katanya. Lah, memang di satu sisi Natal membawa berkat. Tapi bagi orang tua yang anaknya di bawah 2 tahun, yang dibunuh Herodes, jadi berkat gak? Baru kan? Selama ini berkat yang menguntungkan yang namanya fisik. Enggak selalu. Ada waktunya kita rugi. Ada waktunya kita sakit. Itulah berkat Tuhan. Jadi untuk itu lihat. Taat. Ketaatan yang namanya orang-orang Majus siap. Sama dengan yang namanya Daniel. Daniel itu berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Ya, dan ketika dia berdoa sudah kekasih. Hasilnya apa? Dia tidak takut kehilangan jabatan. Dia tidak takut kehilangan harta. Dan pada akhirnya doa yang dinaikkan Daniel membuat dia berani kehilangannya nyawa. Untuk itulah dia lawan yang namanya keputusan raja. Ini juga nih orang-orang Majus. Mereka
tidak melakukan apa yang diminta oleh Herodes. Dengan kata lain, mereka siap-siap saja untuk mati. Saya mau katakan kepada kita sekalian, memang dalam mengikut Tuhan ada kalanya ngeri-ngeri. Tapi bisa saja ngeri-ngeri ujungnya sedap. Tapi jangan lupa, ikut Tuhan ngeri-ngeri mati juga kan? Lah iya dong. Oke, ikut Tuhan ngeri-ngeri yang sakit sembuh. Tapi udah sembuh mati juga nantinya kan? Jadi untuk itu kekasih, ayo mari kita belajar ya. Memang situasi kondisi daripada orang-orang maju dengan kita berbeda. Tapi sama sebagai kasih. Kalau orang-orang maju siap kematian secara fisik, setiap kita harus berjuang untuk mematikan keinginan daging. Wah, mematikan keinginan daging itu gak gampang. Alkitab berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Ya kalau suaminya baik. Kalau nakal, kan jauh lebih baik. Atuklah suamimu kan, karena nakal. Atuk itu apa? Doltuk. Doltuk itu apa? Getok. Hakim. Tok tok tok. Sama sebagai kasih. Suami pun dikatakan oleh Alkitab, hai suami kasihilah istrimu. Bagaimana mengasihinya? Seperti Kristus rela mati untuk jemaat. Jadi suami yang baik harus rela mati demi Jangan ada suami nungguin kapan istri mati. Dan suami yang baik dia pasti merindukan. Lebih baik duluan dia dipanggil Tuhan daripada istri. Karena kenapa? Kita sadar bapak-bapak, kita ini susah mandiri. Kenapa suami-suami sudah kekasih setelah ditinggal istri ada yang kawin lagi, tapi istri ditinggal suami belum tentu mau kawin. Ada sih keinginan kawin lagi. Cuma nggak laku, betul lah. Ya kalau jandanya 60 siapa yang mau, betul lah. Kalau duda 70 pun kalau duitnya kencang mau juga kan. Jadi lihat sudah kekasih, ayo matikan keinginan daging. Matikan keinginan daging setiap hari. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari keinginan daging atau bukan simple saja. Itu dimulai dari keintiman kita dengan Tuhan. Karena kita nggak mungkin hafal yang namanya Alkitab itu keinginan daging ini. Tapi keintiman kita dengan Tuhan saudara kasih seperti yang namanya Kain sebelum jatuh dalam dosa saudara kasih ketika persembahannya tidak diterima, persembahan Habel diterima. Saudara lihat Tuhan Allah bilang begini, Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Hati-hati, dosa sudah mengintip. Tapi engkau berkuasa atasnya. Artinya apa saudara kasih? Keintiman kita dengan Tuhan akan berkarya Roh Kudus bagi kita. Sebelum kita melakukan dosa, bahkan ketika kita akan berbuat dosa, ada sinyalnya. Karena gak mungkin orang percaya melakukan dosa girang kan? Haleluya, nyolong. Hati nurani gak ada. Oh sejauh-jauh saya pun tadi suka kasih hati nurani terganggu sedikit. Kenapa? Karena saya janji 9.30 nyampe. Ternyata gak nyampe. Puji Tuhan, Benny telepon udah di mana? Udah dekat Citraland. Ya memang udah dekat, belum di Citraland, udah dekat. Karena udah di Tomang. Oh ya udah gak apa-apa bang. Ya karena memang ini terjadi perubahan ya terjadi perubahan, memang inilah dunia. Bisa saja perubahan-perubahan terjadi dengan waktu yang singkat. Yang tidak pernah berubah hanyalah makanya Ibrani 13 itu luar biasa kan ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai saudara berubah gak? Ya kalau ibu-ibu gak berubah kan repot juga suaminya. Lah kok cantik terus? Cantik terus, aku makin rewot. Ada perubahan-perubahan. Jadi ini saja yang bisa saya bagikan dengan judul Sukacita Natal. Yang pertama, sukacita Natal akan kita nikmati setiap hari kalau kita punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Sukacita Natal sudah kasih mendorong kita suka memberi, bukan hanya nerima. Dan sukacita Natal akan mendorong kita juga memampukan kita untuk taat. Nah ini yang susah, taat. Karena ketaatan Yesuslah kita akan sebentar menikmati perjamuan kudus. Kalau Yesus nggak taat nggak ada perjamuan kudus. Karena kematian Yesus nggak ada artinya kalau dia jatuh dalam dosa. Itu saja yang bisa saya bagikan. Yang diberkati berdiri, yang diberkati aja. Oh diberkati semua ya? Atau karena gak enak yang lain berdiri? Nah, saudara lah yang tahu.
Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya sukacita itu selalu ada di dalam setiap hati kami. Kami punya sukacita yang abadi. Kami punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah di akhir tahun ini Tuhan, kami boleh selalu bersukacita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau lahir dan bangkit, Engkau lahir, mati dan bangkit untuk setiap kami. Bahkan Roma 8 ayat 32 berkata, kalau Engkau memberikan anak-Mu Tuhan untuk kami, maka segala sesuatu yang Kau miliki, Engkau juga akan berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan akan menjadi milik kami. Kami akan tutup tahun ini dengan kemenangan, dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau mati untuk membuktikan cinta kasih-Mu yang sempurna. Karena hanya lewat kematian-Mu setiap kami bisa terima keselamatan. Setiap kami boleh terima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan. Ya, nanti akan dibagikan. Boleh angkat tangan lagi Ibu. Sambil mempersiapkan persembahan kita, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer juga lewat QR Code. Kalau sudah siap, mari kita berdoa untuk persembahan, kita angkat persembahan kita tinggi di atas kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Melalui hamba-Mu Bapak Hosea Manurung. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga pelayanannya, keluarganya semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kemanapun beliau pergi, Tuhan yang menyertai setiap langkah hamba-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati setiap kami dengan segala hal yang terbaik. Buat kesehatan, buat pekerjaan, buat usaha, buat bisnis. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya keberhasilan datangnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, di tangan kami membawa setiap persembahan kami, setiap perpuluhan kami, buah sulung kami, setiap persembahan diakonia kami. Kuduskan setiap persembahan ini Tuhan, agar kiranya boleh layak dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di GBI REM ini. Tuhan kami berdoa, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola setiap persembahan ini Tuhan. Agar kiranya boleh dipergunakan untuk kegiatan gereja ini sebagaimana Tuhan kehendaki. Berkati gembala sidang kami bersama dengan tim yang ada. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri ada di tangan kami ini tidak seberapa dibandingkan kebaikan Tuhan. Tapi kami mau memberi dengan hati yang tulus. Kami siap memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan kita memberi dengan rasa syukur. Baik. Untuk Natal kita tanggal 25 kita akan adakan di Hotel Ciputra. Saudara, dengan tema Jesus for all for Jesus. Ya, tema Natalnya, iklannya sudah ada. Itu saja, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri.
Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memujimu, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Lewat ibadah hari ini kami percaya setiap kami diberkati. Kami pulang dengan damai dan sukacita, kami pulang dengan kemenangan. Karena di tempat-tempat seperti ini juga kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati. Setiap kami yang melayani hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, kami berdoa untuk Pastor Hosea, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Seluruh tim yang melayani dalam ibadah pukul 9 hari ini, Tuhan juga berkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang hadir ibadah pertama di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang berkemenangan, jemaat yang selalu setia, menyenangkan hati Tuhan. Berkati kota kami, kota Jakarta, berkati Indonesia, para pemimpin bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk tempat ini. Gereja Tuhan juga di tempat ini. Pemilik tempat ini Pak Agung, Ibu Eva, keluarga Tuhan berkati. Terima kasih, kami mau pulang, kami mau meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.